Baik, perkenalkan saya Andre Gromiko Himang dengan NIM 106200008 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai COVID-19 atau coronavirus. Yang pertama, apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Coronavirus ini merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019. Yang kedua, apa saja sih gejala dari COVID-19? Nah, gejala umum berupa batuk kering dan sesak napas. Jika orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut, dia pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka orang tersebut harus melakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Kemudian ketiga, berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembapan dari lingkungannya. Namun disinfektan sederhana ini dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi. Dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun atau hand soap berbasis alkohol serta menghindari menyentuh mata, mulut, atau hidung lebih efektif melindungi diri Anda. Kemudian yang keempat, siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19 ini? Nah, orang yang berisiko terinfeksi COVID-19 ini adalah orang yang tinggal atau daerahnya di mana virus COVID-19 ini bersirkulasi, sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit, atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 ini berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Kemudian yang kelima, manakah yang lebih rentan terinfeksi virus corona? Apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Sebenarnya tidak ada batasan usia orang-orang yang dapat terinfeksi oleh virus corona ini. Namun orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya atau penyakit bawaan seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi, ini lebih rentan untuk menderita sakit parah. Kemudian keenam, bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Nah, orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernapasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya ini berbeda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Nah, pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium ini sangat diperlukan untuk memastikan apakah seseorang itu terinfeksi COVID-19 atau tidak. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernapas, sangat pasti untuk mereka segera mencari pengobatan dan mereka melakukan
Dan jika mereka melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala saluran pernapasan. Nah, yang ketujuh ini adalah berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga munculnya gejala penyakit infeksi COVID-19 ini. Untuk waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga munculnya gejala yang disebut masa inkubasi, ini saat masa inkubasi ini COVID-19 diperkirakan antara 1 sampai 14 hari dan perkiraan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kasusnya. Kemudian yang ke-8, bagaimana sih cara menjaga penularan virus corona? Menjaga yang penting itu, lumayan penting, itu menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem kekebalan tubuh itu meningkat. Nah, jadi ini sangat penting sekali bagi kita ini untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kita. Jadi dianjurkan untuk sering berolahraga dan juga mengkonsumsi vitamin. Kemudian mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand soap berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. 98% penyebaran penyakit bersumber dari sekitar tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Disarankan mencuci tangan dengan air mengalir. Ketika kita batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut kita dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Kemudian kita harus menghindari kontak dengan orang lain atau tempat umum yang ramai. Kemudian menyentuh mata, hidung, dan mulut segitiga wajah itu disarankan tidak menyentuh sebelum mencuci tangan, atau menggunakan hand soap atau setelah mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Tangan menyentuh dikarenakan tangan kita ini menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi oleh virus. Nah, jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi ini, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian, gunakanlah penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Kemudian, buanglah tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu mencuci tangan Anda. Kemudian, mengatasi keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda demam, batuk, dan sulit bernapas. Itu segeralah menghubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika pernah dalam 14 hari sebelumnya Anda melakukan perjalanan terutama ke negara atau daerah yang terjangkit, atau kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Kemudian ikutilah arahan dari petugas kesehatan setempat. Kemudian selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan dan penyebaran penyakit. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.